pendidikan agama Islam. Dan soal umumnya gimana itu? Kira-kira agak mudah-mudah atau agak sulit-sulit lah bahasanya? Jadi memang kalau kita lihat dari soal, memang kategorinya ada 4 di soal itu. Mau guru umum, mau guru agama, madrasah sama ya? Dari 4 kategori. Kompetensi pribadi, kompetensi sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kami bersama dengan seorang guru. Hari ini kami sedikit ingin bertanya kepada seseorang. Pak guru ini bernama siapa? Pak Ubay. Ya, ini Pak Ubay. Beliau juga punya channel yang menginformasikan tentang pretest dan PPG, Pak ya? Ya, siap. Mantap. Jadi hari ini sedikit kami informasikan supaya kawan-kawan di luar sana, terkhusus guru pendidikan agama Islam ya, dan guru-guru umum juga bisa melihat video ini. Kami akan sedikit bertanya, Pak. Ini oleh karena ada kawan-kawan daripada sebagian guru pendidikan agama Islam ingin bertanya. Bapak nih kemarin lulus pretest ya? Ya, alhamdulillah. Tahun berapa, Pak? Lulus tahun 2019. 2019 ya, lulus pretest ya. Kemudian alhamdulillah PPG lulus juga, Pak. Alhamdulillah. PPG ya. Alhamdulillah Bapak ini sudah lulus pretest dan lulus PPG tahun 2021. Alhamdulillah, berarti beliau terbaru. Ya, gitu. Ya baik Pak, ini ada sedikit titipan pertanyaan daripada kawan-kawan nih Pak. Jadi sedikit informasi juga bagi kawan-kawan yang melihat video ini. Jadi kira-kira Pak, yang pertama itu mungkin ada kawan-kawan yang belum tahu informasi. Kira-kira apa sih Pak syarat untuk, saya ini kan belum sertifikasi nih, pengen nanya bagaimana syarat untuk supaya dipanggil pretest itu Pak. Ya, syarat-syaratnya kira-kira apa Pak? Dari akun atau aplikasi masing-masing, baik itu SIM PKB, terus lagi Simpatika maupun Siaga. Nah, itu setidaknya ada 4 syarat ya? Secara umum. Nah, yang pertama itu jelas TMT kita itu ketika pretest saya dulu waktu 2019 ya? Itu TMT harus 2015. Oh, berarti berapa tahun itu? Kurang lebih 5 tahun. Oh, berarti 5 tahun 5 mengajar tahun gitu ya? mengajar. Bisa ikut pretest, itu salah satu ya? Salah satu. Yang berikutnya yaitu sudah S1 jelas. Iya, sudah S1. Berarti S1 kalau belum S1 tak bisa ikut tidak ya? bisa, maka dia akan bersilang merah. Oh iya. Tidak memenuhi syarat. Kemudian sesuai dengan jurusannya, S1 tersebut maksudnya. Yang berikutnya memiliki NUPTK. NPTK itu penting ya? Ya, itu penting. Iya. Nah, tentu berbeda sedikit NUPTK ini guru yang mengajar di sekolah umum dengan guru di madrasah. Oh, beda ya? Nah, beda. Jika misalnya di madrasah dia tidak wajib memiliki NUPTK. Begitu. Namun wajib memiliki NPK. Nomor pendidik kemenak, kurang lebih seperti itu ya. Berarti beda ya? Beda. Bukan NUPTK ya. Namun untuk guru umum dan semua yang mengajar di sekolah negeri atau pemerintah, nah itu wajib memiliki NUPTK. Oh iya. Itu ya. Nah, yang terakhir umur juga. Umurnya sebelum 58 tahun. Oh, berarti 59 tahun nggak bisa ikut ya? Nggak bisa lagi. Bisa. 58 kalau tidak salah tidak bisa lagi. Baik, berarti itu tadi gambaran syarat-syarat untuk kawan-kawan yang akan dipanggil untuk persiapan pretest. Jadi syarat-syaratnya tadi kurang lebih ada 4. Jadi kawan-kawan harus memiliki NUPTK. Jadi memang kawan saya kemarin ada juga sih saya dengar belum punya NUPTK, akhirnya beliau tidak terpanggil gitu. Karena bersilang kan. Memenuhi syarat. Jadi sedikit informasi Pak, mungkin ada Bapak dapat informasi kapan kira-kira pretest? Tahunnya ada nggak kira-kira? Kalau dengar lah ya. Kalau untuk pendidikan atau guru umum sepertinya sudah mulai digesa ini. Ada ya? Sudah surat resminya di laman resmi PPG Kemendikbud itu sudah ada. Agar guru memutakhirkan data, terutama khusus di TMT sebelum 2016 di situ disebutkan di dalam website. Untuk guru agama seperti kita ketahui di Kanwil kita,
diinformasikan pretest itu sekitar bulan Mei kemarin kan, bulan Mei atau bulan Maret, April, Mei gitu ya kurang lebih. Biasanya informasinya di bulan April itu sudah muncul surat gitu. edarannya. Di siaga tuh udah ada panggilan ya? Sudah ada panggilan, kita harus apa saja berkas yang harus siap. Berarti gitu. Oke, baik Pak, terima kasih informasi itu. Kemudian Mbak, ini ada juga titipan kawan-kawan nih. Kira-kira pretest itu ya, soalnya itu gimana? Apakah banyak soal di bidang agama, ini terkhusus kita guru pendidikan agama Islam, dan soal umumnya gimana itu? Kira-kira agak mudah-mudah atau agak sulit-sulit lah bahasanya? Jadi memang kalau kita lihat dari soal, memang kategorinya ada 4 di soal itu. Mau guru umum, mau guru agama, madrasah sama ya? Dari 4 kategori, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi profesional kita, bidang kita berarti. Nah, saya secara pribadi fokuskan kepada penguasaan materi pedagogik. Karena pedagogik itu agak jelimet menurut saya secara pribadi. Misalnya tentang model pembelajaran, karena dia ada mirip-mirip gitu. Misalnya seperti base learning atau project based learning. Nah, itu nanti text-nya macam mana, teknologi dan knowledge-nya, penerapan guru terhadap siswa itu ketika pembelajaran macam mana. Nanti ada narasi ceritanya, misalnya guru itu membawa siswa ke panti asuhan. Nah, ini apa model pembelajarannya ini? Itu kan biasa jawabannya itu biasanya agak mirip-mirip. Itu gitu mirip-mirip. Kan? Jawabannya tidak berubah dari project based learning, inquiry, terus lagi discovery dan seterusnya. Nah, namun kita kan memilah yang benar yang mana ini, gitu. Jadi seperti itu. Tapi saya secara pribadi lebih fokus kepada, karena mungkin gini Pak, mungkin karena kita di bidang mungkin sudah menguasai. Jadi mungkin kita fokuskan ke yang lain. Pak Ubay ini menyarankan kepada kita mungkin untuk lebih menguasai hal-hal yang tidak kita kuasai. Kalau di bidang agama insyaallah gitu kan. Mungkin di pedagogik pembelajaran itu mungkin agak susah ya, perlu dihafal mungkin ya. Karena harus jawaban bisa hampir sama-sama karena harus kita tahu perbedaannya gitu. Tapi kalau untuk soal di bidang itu lebih banyak Pak ya? Kalau soal di bidang jelas itu nanti akan dipisah memang. Soal bidang itu sekitar misalnya 30, terus lagi nanti soal sosial 30, pribadi juga 30, jadi 120 kurang lebih. Tapi nggak lebih banyak soal bidang maksudnya? Tidak. Namun kan bidang nilainya setidaknya kita menguasai bisa lebih besar di situ gitu. Itu nih yang nilai yang bisa membantu. Jadi karena bidang kita sudah menguasai, kita fokus lagi ke bidang lain. Maksudnya biar bisa terjawab. Biar bisa 80% mendongkrak soal kita gitu. Nilai kita kan? Iya betul. Iyalah. Mudah-mudahan itulah tadi ada sedikit saran dan bocoran lah ini bahasanya kan kepada kawan-kawan yang mungkin untuk ikut pretest ya di bulan Mei atau bulan tahun ini gitu. Berarti untuk bisa belajar lebih mantap lagi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ubay tadi seperti itu ya. Oke Pak, sedikit juga. Ini kan kita guru pendidikan agama Islam ini Pak. Jadi kemarin itu ada bahasanya harus mengisi SIM PKB. Apa ke SIM PKB sama siaga itu apa sih bedanya gitu? Kalau menurut saya secara pribadi, walaupun sudah jelas orang. Ya maksudnya gini, kita guru agama, apakah perlu ada SIM PKB? Maksudnya seperti itu. Kita sebagai guru agama hanya sebagai aktivasi atau pendataan saja bahwa karena kita guru agama, namun kita mengajar di sekolah pemerintah gitu, sekolah Pemda negeri. Nah, namun mereka sebagai pendataan maka hanya wajib mengaktifkan saja. Namun untuk panggilan hal yang lain kita tidak ada, karena kan kita masih lagi dibina oleh Kemenak. Jadi jalurnya tetap ke akun siaga kita. Jadi kurang lebih seperti itu. Iya, berarti memang kita sebenarnya memang masalah sertifikasi kita fokus di siaga ya. Di siaga. Karena masih besok panggilan pretest lewat situ. Kita masalah info jadwal juga di siaga rata-rata di situ ya. Dan SIM PKB itu mungkin kemarin karena ada guru penggerak itu ya. Ya, sekarang di SIM PKB hampir semua program ke sana, termasuklah PPG dalam jabatan guru umum dan PPG prajabatan juga. Oke, baik. Ya.
Mungkin ini sedikit juga, mungkin ada bagaimana sih Pak ini cara supaya bisa menyelesaikan pretest dengan baik ini, masalah waktu dan sebagainya kan perlu dikontrol. Ya, memang kalau dilihat dari segi soal dan waktu untuk pretest, menurut saya cukup. Oh cukup ya. Nah, saya secara pribadi melihat terus lagi saran sama masukan-masukan sama membaca informasi-informasi lain juga dan kebiasaan yang sering kita sampaikan juga kepada siswa kita, maka kita juga menerapkan apa yang kita sampaikan itu. Misalnya diantaranya yang sudah sangat umum diketahui adalah kita menyelesaikan dulu soal-soal yang mudah. Nah, itu sampai ujian terakhir UP itu saya seperti itu. Jadi dari 120 soal ujian pengetahuan UP PPG itu saya itu zigzag mengerjakannya. Bahkan setelah nomor 3 itu saya langsung ke soal terakhir. Yang menurut saya mudah, saya kerjakan, saya jawab, yang menurut saya udah pasti benar gitu. Nah, sisanya baru yang sulit-sulit tadi. Bahkan itu sampai berkali-kali menghampiri soal itu. Karena memang kita di soal itu ragu dan seterusnya. Intinya mengerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Apakah perlu tuh baca berulang-ulang tuh? Nah, nanti habis waktu nggak? Kalau baca berulang-ulang menurut saya tidak perlu, karena ketika pendalaman materi itu ada dosen menyampaikan jika soalnya panjang itu maka lihat di akhirnya itu apa yang ditanyakan. Biasanya seperti itu, karena soal hot tepek itu memang soalnya panjang, bahkan beberapa variabel ada di unsur soal tersebut. Namun dosen itu menyarankan agar kita membaca. Baik Pak Ubay, terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kawan-kawan juga guru. Saya yakin kawan-kawan guru sangat merasa bermanfaat atas info yang telah diberikan ini. Mudah-mudahan doa dan harapan kita kawan-kawan guru pendidikan agama Islam khususnya di provinsi manapun berada, mudah-mudahan lulus ya. Amin.